Ya dari daerah itu gitu loh. Oh, daerah mana? Kemat? Madura. Oh, lebih udah berapa video klip? 50 lebih mungkin. 50 lebih? Jasik, soal yang paling berkesan? Kalau paling berkesan sih sampai sekarang masih tetap Raisa. Raisa, itu Terus sempat juga kan di bank, dikerja di bank juga. Loh iya, sumpah? Iya. Sumpah kerja di bank? Iya. Jadi kayak kalau emang aku tuh selalu Berala nggak jadi sampai sekarang itu siapa? Orang yang mungkin berpengaruh di kehidupan. banyak sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the talk by Reltum X7 with Prialangga. Bapak Prialangga, gimana kabarnya, sehat? Iya. Anjing. Tai. Ya Pak, sehat alhamdulillah. Sehat. Prialangga ini adalah salah satu teman kerja. Beliau adalah sutradara saya, teman ngopi saya. Teman apa lagi? Dan beliau ini sering curhat ke saya juga. Kebalik. Enggak lah, saya ini lebih sering menjadi pendengar ketika beliau ini mempunyai masalah. Dari masalah mulai dari finansial, pagi sarapan apa, siangnya ngopi di mana, masalah dengan ceweknya, cowoknya. Anjing kebalik gitu sebenarnya. Coba sehat ah? Sehat. Terakhir ketemu kapan ya kita ya? 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu waktu kamu lagi galau-galaunya. Enggak. Prialangga atau biasanya teman-temannya tuh manggilnya Angga. Terus ada beberapa orang yang manggil Kemat. Apa sih emang Kemat, makna dari Kemat itu? Gak tahu, gak ngerti. Soalnya enggak, jadi kayak aku tuh manggil temanku dulu, jadi kayak kemat gitu. Oh, akhirnya dibalik. Iya, jadi kayak dia itu ya bukan apa ya? Bukan kayak rasis, tapi dia dari daerah itu gitu loh. Oh, daerah mana? Kemat? Madura. Oh, alah gitu. Berarti kemana? Kemat, ke Madura. Mat, iya. Semisal beliau ini dari Probolinggo. Kepro, iya, ya kan, gitu. Ya kan. Cuman akhirnya jadi kayak bercandaan di satu kelompok gitu. Woi, kemat kayak gitu. Ternyata malah ada salah satu temanku ini yang emang kayak apa ya? Pinter gitu, kayak ngebolak-balik gitu loh. Jadi kayak akhirnya sama kayak yang baju biru ini. Kok bisa? Iya, kayak misalkan dibercandain terus akhirnya dibalik lagi kayak gitu. Namanya kan membentengi diri. Nah, benar. Akhirnya dibalik kayak gitu. Daripada saya yang kena, iya. Kita kenakan ke orang. Iya. Walah, artinya itu Kemat, berarti Madura. Kalau aku punya temen dari Malang, Kemal berarti. Kemalan Badokan. Iya. Bapak Prialangga atau biasa di teman-temannya itu manggilnya Angga. Mas Angga ini sebagai apa? Siapa sih Angga itu siapa? Yang belum tahu Angga itu siapa? Lebih ke arah mana? Nggak tahu juga sih sebenarnya, cuman kalau dari orang-orang akhirnya ya tahu-tauku sekarang ya sebagai apa? Director gitu. Director atau sutradara ya? Iya. Mulai dalam artian gini ini. Karena karya dari Mas Angga sendiri, kalau real people kalian tahu, itu mulai dari skena lokal, dalam artian lokal itu ya Jawa Timur, sampai bahkan nasional. Kurang lebih udah berapa video klip? 50 lebih mungkin. 50 lebih? Jasik, sombong temen cor. Kita bisa ganti nggak sih? Ganti bintang tamu. 50? Iya, lebih. 50? Ingat nggak pertama kali video klip siapa? Yang di, apa tuh namanya? Dibikin? Brigit yang Pergilah 2010 waktu itu di mana tuh? Di Malang. Nah, cuman pas itu sih aku masih jadi produsernya sih. Oh, masih jadi produsernya. Cuman emang konsepnya juga bareng-bareng juga kayak gitu. Yang nge-create ceritanya? Pas itu kan masih kuliah juga itu. Oke. Kayak masih pas kuliah terus kayak dikasih kesempatan bikin musik videonya Brigit. Terus kan kayak masih belum bisa apa-apa gitu, cuman kayak jadi. Tapi dari situ sih kayak suka, ternyata bikin video klip itu asik juga. Asik. Kalau film? Cita-cita sih. Cita-cita. Suara kunte udah. Iya. Iya. Dibayar, gak usah diomel, dibayar ya. Jadi untuk Mas Angga sendiri, kalau film itu udah berapa? Kalau sejujurnya film sih
Entah itu film pendek ya? Film pendek itu 2, cuman itu dulu banget. Oke. Nah sekarang lagi proses, lagi bikin juga. Oke. Di tahun ini kayaknya ngeluarin 2. Apa aja tuh? Ini udah. Iki di seri sih ben. Kalau yang pertama sih kita mau rilis Cukup Sekian dan Terima Kasih itu drama, tapi romansa. Yang satunya itu tentang Natal. Oke. Itu mungkin dirilis pas malam Natal. Malam Natal. Iya, itu dulu. Nah, terus kalau web series? Kalau web series 1 kali. 1 kali. Iya, 1 kali itu ngerjain web seriesnya salah satu band lokal Malang, cuman akhirnya responnya juga begitu baik pas saat itu sih. Akhirnya juga ya itu salah satu faktor sampai akhirnya bisa bikin video klip ke Jakarta dan lain-lain gitu sih. Dan salah satu talentnya juga ya ini. Oh, saya main di sana. Main kan ya itu. Oh, iya, saya main di sana. Itu apa itu? Web seriesnya apa judul Berpayung Rindu? Berpayung kan, Rindu, ya. Jadi mungkin buat Real People, kebetulan kita sering kerjasama. Saya sama Mas Angga ini sering kerjasama dan beliau ini adalah salah satu senior saya di kampus. Cewek wayu dan beliau ini adalah salah satu orang yang berkedok. Enggak lah ya. Mas Angga sendiri mulai dari Brigade tahun 2010. Terus Atlesta, terus Krista Pelanora, Koldiak, Biswek, Unda-Undi, wah kene. dan banyak yang lainnya. Sal Priadi juga itu pas Sal Priadi itu nge-DP sih, yang direkturnya si Sal sendiri. Oh gitu. Nah, ingat nggak sih dari 50 video klip itu yang paling diinget itu lagi ngedirect band apa? Yang paling diingat atau yang paling berkesan? Paling diingat dulu dong, paling diingat. Kalau yang paling diingat itu sih Krista Pelanora kalau menurutku kalau paling diingat itu. Apa itu? Karena itu ngambil sendiri. Oh ya. Terus cuma bertiga sama tim. Hah? Bertiga itu dalam artian satu talent gitu. Jadi kayak si Krista Belanoranya nggak ikut, cuman itu di beberapa kota kayak di Semarang, di Jogja. Oh iya di Jogja. Oh yang kereta itu ah? Iya benar. Judulnya apa itu namanya? Rindu Itu Keras Kepala. Oh, sama bukan. Mas Iksan skuter. Oh sama Mas Iksan skuter ya. Waktu itu masih main skuter Mas Iksan. Iya. Sekarang lagi main skateboard. Iksan skateboard. Mas Bri sendiri susah nggak sih ngedirect ya? Sebenarnya susah mudah sih. Oh boh susah ya? Susahnya ya kayak kita harus apa ya, sebelum ngedirect itu kan kita harus kenal dulu sih para modelnya, para kliennya, para B-nya juga. Itu kayak ya kita harus tahu personal branding mereka kayak gimana. Jadi kayak kita nggak boleh ngeluarin ego si pembuat itu sendiri gitu. Harus itu kan karena juga ada dari band juga harus sama-sama mesti berdiskusinya itu harus benar-benar panjang juga sih untuk satu visi sampai akhirnya nyampe ke apa yang diinginkan tim itu tadi ya kan. Iya. Bukan egonya sutradara sendiri, band sendiri dan sebagainya. Itu tadi kan kita kan ngobrolin soal video klip mana yang paling diingat. Nah, kalau yang paling berkesan? Kalau paling berkesan sih sampai sekarang masih tetap Raisa. Itu yang apa itu? Bahasa Kalbu. Iya. Kenapa berkesannya Mas Bri? Gak usah nangis, enggak apa-apa. Enggak sih. Itu menceritakan tentang siapa? Kalau berkesannya kenapa Kak? Kalau menurutku sih itu jadi kayak titik balik juga sih dari habis down berarti. Enggak, bukan berarti jadi kayak akhirnya dari musik video dari Raisa itu yang biasanya kan emang konsepnya emang beauty banget kan, cuman di musik video itu tak bikin yang emang agak dark gitu. Oke. Jadi kayak ya beda gitu lah dari konsep-konsep MV Raisa sebelumnya. Terus secara personal juga itu juga salah satu mimpi dulu nggak sih waktu ketika mungkin kuliah? Iya, itu juga salah satu mimpi dulu sih. Mimpi ketika bikin musik video di Malang, ketika teman-teman tanya pencapaianmu apa nanti? Aku selalu bilang ya Raisa lah. Ternyata mimpi itu datang juga sih. Keturutan nih. Ada nggak sih di antara mimpi ini tadi, ibaratnya gini, Raisa ini puncak mimpi waktu dulu. Raisa udah terkabul nih. Ada nggak sih puncaknya lagi? Kepingin ngedirect siapa? Ada pas itu. Itu kalau nggak salah itu Noah. Jadi kayak bercandaan gitu sama salah. Bercanda tuh? Ya aku kayak abis ini apa ya? Terus aku sama partnerku itu bilang kayaknya Noah deh. Setelah nggak sampai 3 hari kalau nggak salah itu tiba-tiba manajernya ngubungin
salah satu dari labelnya ngubungin aku terus kayak mau nggak ngerjain Noah, dan itu lagu itu emang sering tak dengerin juga gitu. Apa judulnya? Anjir, itu sama Bunga Citra Lestari. Oh, Noah sama Bunga Citra. Iya. Sama BCL. Iya, BCL itu. Yang tak terlupakan. Bukan. Lah, itu lagu siapa yang tak terlupakan berarti? Lagumu itu sama mantanmu. Nah, sama BCL yang apa tuh? Anjir, itu kok lupa ya kejadiannya. Terlalu banyak sih. Jadi saya direct ya. Iya. Ya itu sama BCL itulah. Judulnya? Mencari Cinta. Mencari Cinta. Jadi Pria Langga ini selain dia Raisa awalnya yang terus bercandaan, akhirnya celetus tadi apa? Noah. Yang Mencari Cinta. Iya, terus. Nah, setelah itu nih Noah udah dapet video klip, udah dapet nih sampai ke Raisa, sampai ke Noah. Bahkan beberapa sebelum-sebelumnya tuh mulai dari siapa tuh vokalis Firza, Nagalila. Terus banyak lah ya pokoknya dalam artian di skala nasional. Nah terus ini kalau film dari 3 film itu tadi, film pendek kan, si yang Natalan, apa judulnya Natal itu? Itu masih Maryam dan Malam Natal. Terus Cukup sekian dan terima kasih sama Bayang Rindu series. Terus apa lagi? Udah itu. Nah dari 3 ini nih yang paling berkesan siapa nih? Kayaknya masih Cukup Sekian dan Terima Kasih. Kenapa namanya? Itu kayak rangkuman cerita aja sih, rangkuman cerita dari perjalananku dari dulu sampai sekarang. Terus sama siapa ternyata ada salah satu brand yang emang tertarik dengan cerita itu dan dibeli gitu. Dan dari dulu tuh aku pengen kayak yang main itu harus Dikta gitu. Ternyata kesampaian juga yang main Dikta. Itu menceritakan tentang personal gitu kan? Iya. Kehidupan Mas Angga sendiri. Iya, kalau sejujurnya iya. Kenapa itu? Saya soalnya udah nonton tuh filmnya kan. Itu kok sakit banget. Itu emang kehidupan nyatanya Mas Angga kan? Enggak juga sih, karena kan jualan paling asik jualan kesedihan. Oh iya sih, emang Indonesia kayak gitu ya? Iya. Kalau kalian ingin lagu satu, jualan yang hot roar, jualan kesedihan, sama jualan apa itu ya? Yang viral-viral itu loh. Jualan apa? Jualan kekayaan. Sensitif itu, jangan. Tapi kalau kalian ingin lagu ya kan, karena kenapa warga Indonesia dalam artian kita pun pribadi itu pasti kepo. Tapi kalau keponya positif, gimana sih orang ini bisa kaya? Gimana orang ini bisa sedih? Gimana sih orang ini bisa bikin film horor dan sebagainya? Bukan diambil mateng itu. Kan pasti semua kan ada proses ya kan. Benar. Cuma kan kitanya di sini kan sudah terlanjur julid. Warakin ngingu tuyul paling. Gitu bisa pre. Iya, benar. Mamane. Kalau Mas Angga sendiri ketika memproklamasikan diri sebagai sutradara itu kapan? Kalau sejujurnya memproklamirkan itu jadi kayak gini loh. Jadi sebelumnya kalau yang di Brigade itu kan masih produser kan itu. Terus setelah itu kayak vakum lama gitu juga karena emang di wedding kan awalnya. Terus sempet juga kan dikerja di bank juga. Loh iya, sumpah? Iya. Sumpah kerja di bank? Iya. Jadi kayak kalau emang aku tuh selalu nge-planning gitu loh. Jadi kayak kalau aku sih kayak aku tuh dulu nggak bisa nulis. Jadi tapi dari kuliah itu pengen jadi sutradara. Tapi aku pengen jadi sutradara. Nah, apa sih yang tak lakuin pertama ya setelah lulus aku jadi wartawan dulu. Karena untuk belajar nulis. Sorry. Di wartawan di mana? Radar di Bojonegoro. Radar Bojonegoro. Iya. Terus. Terus habis itu udah nih kayak maksudnya dalam artian itu cuma beberapa bulan. Setelah itu bikin kayak rumah produksi tapi di bagian wedding gitu. Nah, pas itu emang lagi kenceng-kencengnya juga. Tapi kayak kalau kayak gini kayaknya kalau untuk pengen jadi sutradara film nggak bisa dari kayak gini karena kan proses ya kan, prosesnya emang harus emang enak di wedding itu enak sebenarnya apa terus tapi ke next stepnya itu yang emang bisa cuman mungkin agak lama. Nah salah satu cara kayaknya ada 2 pilihan kalau menurutku bikin film pendek atau bikin musik video. Nah karena pas itu bikin film pendek kan harus lewat festival juga, terus harus biaya juga sendiri juga gede. Nah, kalau dari video klip kan enak tuh, selain dapat cuan, juga dapat media juga kan. Nah itu salah satu faktor untuk mempercepat ke next stepnya itu. Aku ya pilihanku ya di musik video itu. Tapi rata-rata musik video yang dibikin sama Pria Langga dan tim, itu rata-rata patah hati lah. Masa sih? Iya. Emang
Sepatah hati apa sih Prialangga? Enggak gitu juga sih sebenarnya. Masa? Iya, cuman kok pas dapat lagu-lagu yang emang kayak gitu juga gitu. Biasanya real sama kehidupan nggak sih? Sebuah pekerjaan gitu loh mungkin. Wih, jasik. Karena menurutku sih aku tipe sutradara yang nggak bisa ngefiksiin sesuatu yang nggak bisa tak alamin. Jadi kan misalkan kalau disuruh bikin nonton Transformer kayak gitu itu nggak suka. Karena kayak terlalu fiksi banget, terlalu animasi. Berarti kamu lebih ke relate-relatean gitu? Iya, ke aku atau orang sekitarku. Karena itu kayak sesuatu hal yang paling jujur aja sih. Kalau kamu yang di kamu pribadi itu yang cukup sekian dan terima kasih tadi itu. Kalau di film. Iya. Terus kalau yang di video klip lebih ke arah yang mana tuh? Ya bahasa kalbu itu sih mungkin. Emang patah hati itu emang iya. Enggak sih? Mending kan dibikin karya jadi karya. Iya kan? bener. Bener. Nanti next mungkin bakalan bikin film lagi mungkin tentang patah hati lagi. Iya kalau ada investor masuk. Investor masuk sama cerita ya. Iya. Patah hati lagi. Iya. Makanya itu ketika teman-teman lagi bersedih itu asik cuan gitu. Wah, ini lagi galau iki cuanku. Wah, ini lagi galau iki cuanku. Karena juga bisa sharing dan bisa jadi cerita kan. Dan itu bisa jadi cuan. Kalau soal film nih, kamu pingin tandem sama sutradara siapa? Iya, pasti kalau sutradara sih ada 2. Kalau Indonesia aja ya nggak usah terlalu jauh-jauh. Kalau Indonesia sih aku suka 2 sih. Yang pertama sih Molly Surya. Oke. Itu suka. Film apa yang kamu suka di sutradara itu? Marlina, pembunuh 5 babak. Tambahin lagi dengan 4 dong. Oh iya Joni. terus. Yang satunya ya tetaplah Joko Anwar. Joko Anwar. Kenapa Joko Anwar kamu lebih suka ke genre yang horornya atau yang Enggak, dia itu setiap bikin itu kayak ada apa ya, kayak sesuatu hal yang kayak mahal banget gitu loh. Terus ceritanya itu yang kayak emang bener-bener beda banget gitu terus. Kalau DOP? Kalau DOP sih Mas Kandi. Enggak sih. Aku lebih suka ke dua juga sih. Ada namanya Pak Arif. Pak Arif, oke. Satunya itu sama Ical Tanjung. Siapa? Ical Tanjung. Ical Tanjung itu filmnya apa Mas? Itu biasanya sama Joko biasanya. Oh, tandeman sama Mas Joko. Nah, untuk sampai saat ini nih, pernah nggak sih ada sutradara lain yang kontak Prialangga untuk ngharapin dalam artian dia tuh nggak bisa ngambil jobnya, akhirnya dilimpahkan ke seorang Prialangga? Beberapa kali ada. Tapi kenapa nggak diambil? Ada yang tak ambil, cuman itu kalau itu nggak di film sih, cuman emang di sempat ditawari film kan? Iya sempet sih. Kenapa nggak diambil? Itu kan kesempatan Pak. Karena pas itu ditawarinya itu yang emang bener-bener langsung dibuka ya. Jadi kayak nggak usah masa nggak diceritakan dulu nggak apa-apa. Pinter ya risetnya tahu ya? Tahu. Kenapa nggak harus diceritakan, nggak apa-apa, cuma alasan aja kan, itu kan kesempatan daripada. Karena ini film pertama yang ditawarin film panjang, terus di situ dikasih tawaran nulis sama ngederek kan, terus itu biografi sih. Nah, salah satu seseorang lah yang mantan, pokoknya intinya dan itu harus butuh riset dan kayak itu kalau film pertama kayaknya aku sadar diri itu pasti belum mampu gitu. Apalagi itu biografi kan, risetnya itu juga harus bener-bener kuat gitu. Kalau misalkan ditawarin drama pun ya mau aja ya. Kayak gitu sih. Padahal drama itu kan lebih ke arah fiksi ya sih. Iya fiksi, tapi masih kayak masih nyambung kan sama. Kalau tuh biografi tadi kan lebih ke relate Pak, malahan Pak, kisah nyata. Tapi susah sih kalau menurut. Ayo. Susah. Tadi kan Bapak Pri ini bilang tadi, kalau video klip kan, kalau film nih. Enggak, jadi yang emang yang mau diangkat tokohnya itu emang yang bener-bener dengan banyak. Itu ya. Iya. Banyak cerita di kanan kiri gitu. Iya, jadi kayak emang harus bener-bener kuat gitu. Jadi kayak belum mampu nih. Sadar diri daripada dipaksa. Iya benar. Soalnya itu kalau film pertama juga kan. Jadi kayak enggak. Dihujat sih enggak. Cuma enggak dipakai lagi gitu. Jakarta keras. Jakarta keras banget. Terus yang menjadikan seorang Prialangga sampai sekarang itu siapa? Sosok Prialangga jadi sampai sekarang itu siapa? Orang yang mungkin berpengaruh di kehidupan. Banyak sih ya, dari keluarga, dari teman-teman sekitar juga, dari lingkungan. Ingat nggak satu orang yang pernah nyeletuk mungkin
Arek ini pasti bakalan jadi sutradara ya. Pernah ingat gak siapa? Itu juga ada. Siapa? Enggak ya? Udah. Ingat gak? Inget. Sialan. Gimana sekarang dia? Dia sekarang ada di Jakarta. Di Jakarta. Sama? Pacarnya yang baru. Itu cuma sekedar Iya, teman ya kan, cuma sekedar teman daripada ke bawah baper ya kan. Iya, itu kan cuma sekedar. Mungkin doa juga sih, doa. Emang paling enak itu didoakan sih, walaupun nggak sama. Harus tuh. Iya. Yang minimal mendoakan lah ya. Iya, benar. Minimal mendoakan, walaupun tidak sama dia kan. Iya, benar. Mas Angga. Paling enggak kan dia ini juga salah satu orang yang membuktikan bahwa dalam artian gini. Mungkin dulunya tuh seseorang itu adalah tujuan hidup dari Bapak Angga nih. Mungkin misal, tak buktiin rek doane arek iki tak dadi sutradara. Walaupun ternyata endingnya si seseorang ini tidak sama kamu gitu loh. Benar. Iya kan? Iya, doa. Iya nggak sih? Iya, benar. Semisal paling enggak kan enggak sampai sakit hati sing kayak gimana, paling enggak kan kamu udah memilih dalam artian di tujuanmu yang di sutradara walaupun tujuanmu awalnya untuk seseorang ini. Iya, benar. Iya kan? Iya. Ingin balik enggak sih? Nggak tahu sih itu. Itu yang atas yang tahu. Kalau keluarga? Kalau keluarga sih support semua sih. Support semua ya. Ada nggak cerita unik dari keluarga? Yang si keluargamu nih pernah nonton sinetron? Ada sih. Ya baik. Ya, ini masa diungkap ya. Oh, ini sih Desember iki, Pak, tayangi, Pak. Jadi kayak ketika kayak kemarin pencapaian yang Noah atau Raisa itu udah selesai, itu kayak pas pulang itu kayak wah ini pasti suka. Ternyata enggak di sekitar. Contoh coba semisal pulang ke rumah. Pulang. Tes. Pulang. Orang tua tuh. Orang tua. Gimana? Maksudnya pas itu kan ada acara keluarga yang emang gede gitu. Oh, lamaran. Enggak, ada acara keluarga gitu. Terus salah satu ya ada orang tua, terus beberapa tante-tante itu bilang ya kurang, maksudnya ngerjain Noah sama BCL itu biasa, harusnya ada kata beliau ya. Iya. Kan? Kata beliau. Padahal kalau terus menurut yang bagus apa? Ya Amanda Manopo lah. Kan mikir. Nah, mungkin mereka kan punya selera masing-masing kan. Dan kalau secara jalur gitu kan nggak mungkin. Iya, kalau bener. Amanda itu kan bisa, cuman kalau ngerjain film atau sinetron. Nah, itu kan kayak hal yang nggak mungkin kan sebenarnya. Tapi yang jadi khayal itu adalah 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian tiba-tiba ANR salah satu label telepon aku, kerjain dong video klipnya Amanda Manopo. Hah? Itu yang kayak, hah? Itu kan yang kayak hal mustahil kan? Iya, ini tak bikin single untuk sinetron itu. Setelah itu untuk sinetron itu apa? Itu yang kayak hal-hal yang kayak wah, berarti tuh omongan orang itu kayak doa sih sebenarnya. Bener. Jadi makanya itu beberapa kali ketika kita lagi ngopi, si Angga tiba-tiba cerita Ucel, aku malah lagi ngerti ngarap, video klipnya Amanda Manopo. Lah ikatan cinta, Pak. Lah iya itu Pak, gara-gara orang tua aku. Karena kenapa kan ya emang berarti sekarang kan tanteku, ibuku sendiri semua tuh lagi nonton kan? Lagi hype-nya Ikatan Cinta. Nah yang di tujuan mereka kan ketika sinetronnya laris nih, ya artis unggulannya ya bukan Amanda Manopo ya Arya Saloka. Iya kan? Benar, makanya ya kan, makanya BCL Noah itu Buri, Raisa Opo Buri. Lah kok keturutan sih. Orang tuanya keturutan untuk. Jadi kayak itu kalau misalkan jadi di bulan depan syuting itu yang kayak itu kado untuk mereka aja sih. Asik. Nyenengin keluarga sekali-kali. Asik. Video klip paling tercepat itu video klip siapa? Apa? Bayaran paling sedikit yang pernah Bapak Angga ini. Harapan kamu kedepannya kayak gimana? Kedepannya sih tetap semoga aja bisa. Kenapa kok sekarang jarang naik pesawat? Apakah ada kenangan buruk di pesawat? Entah itu sama pilotnya mungkin penumpang. Job. Terus kamu disuruh kamu nge-host di nikahan mantanmu yang paling kamu sayang itu gimana?
Nge-host nih nikahan mantan. Ya kayak MC.